di dalam bab yang keempat ini ada berapa pasal? Faslun fi anna Ubaidan laisa syakhsan tarikhiyan, bahwa Ubaid itu bukan sosok historis. Kemudian pasal kedua fi anna Alwi bin Ubaidin wa Muhammad bin Alwi wa Alwi ibn Muhammad askhasun wahmiyatun khayaliyatun. Fi anna Alwi ibn Ubaid, bahwa Alwi bin Ubaid, Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad askhasun wahmiyatun khayaliyah adalah tokoh-tokoh fiktif belaka, tokoh-tokoh hayalan. Pasal selanjutnya fi anna Ali Khaliqasam bin Alwi syakhsun wahmiyun khayaliyun, bahwa sungguhnya Ali Khaliqasam bin Alwi adalah sosok fiktif. Di sini saya sebutkan dalil-dalilnya sangat lengkap sekali. Kemudian pasal selanjutnya fi anna Ali Khaliqasam la yudkaru fi kitabis suluk, bahwa sungguhnya Ali Khaliqasam ini tidak disebutkan dalam kitab suluk. Narasi-narasi Balwi itu yang sekarang mengatakan Ali Khaliqasam kalau sholat at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatul assalamu alayka ayuhan nabi, diulang-ulang assalamu alayka ayuhan nabi, itu ngambil dari ceritanya keluarga Jadid yang ada di As-Suluk, kemudian diasumsikan sebagai seorang Ali Khaliqasam, yang kemudian oleh Hanif Alatas itu kemudian dirubah bahwa itu bukan Ali Khaliqasam. Kenapa dia rubah? Karena saya bantah bahwa Ali Khaliqasam berdasarkan ciri-ciri yang ada di Suluk itu tidak sesuai. Ini buktinya dalam kitab Syamsul Dhahirah. Kemudian Hanif Alatas melihat dalam kitab Syamsul Dhahirah betul apa yang saya katakan, dia bernarasi lagi itu bukan Ali Khaliqasam yang ada di As-Suluk. Nah, dengan demikian Hanif Alatas itu telah menginterupsi dari apa yang diyakini oleh Ba'alwi sebelumnya selama ratusan tahun. 550 tahun Ali Khaliqasam itu yang disebut dalam As-Suluk diyakini oleh keluarga Ba'alwi dianulir oleh Hanif Alatas karena nama itu tidak sesuai dengan data-data keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena di dalam kitab As-Suluk nih, kitab sejarah asli itu disebutkan ciri-cirinya. Dia punya anak ini, punya anak paman ini gitu. Nah, kemudian ketika sekarang disesuaikan dengan kitab nasabnya Ba'alwi tidak sesuai. Tidak punya anak ini, tidak punya paman itu. Akhirnya kemudian dianulir oleh Hanif Alatas. Itu Hanif Alatas menganulir bukan hanya Alias Sakron, tapi kitab-kitab yang ada di rentang dari mulai abad 9 sampai tahun 2022. Termasuk 2022. Iya, termasuk Syamsul Dhahirah sendiri. Nah, dari situlah kemudian apa namanya kita mengulang di dalam kitab ini menerangkan tentang dalil-dalil bahwa Ali Khaliqasam itu tidak disebut dalam kitab As-Suluk. Iya, nama Hanif Alatas yang tadi itu masuk juga enggak ke sini? Rasanya saya sampaikan di sini. Sampaikan juga berarti ya. Iya. Iya. Apa? Nah, ada tuh di sini. Wada'a Hanif Al-Attas Ba'alwi fi jawabihi li kitabati fi kitabihi Hadiyatul Eid Imaduddin Usman alladhi katabahu bil lughah al-Indonesia fi as-sadis min Syawal sanata 1444 min al-hijrah bi anna Muhammad bin Ali alladhi fi Sulik huwa al-faqih al-muqaddam. Kemudian di sini juga ada tentang Ali Khaliqasam, tentang faqih muqaddam juga dirubah oleh Hanif Alatas. Tentang apa namanya Ali Khaliqasam juga dirubah. Berarti terekam peristiwa pengubahan oleh Hanif Alatas. Ini sejarah, maka supaya kiai-kiai kita sekarang dan anak cucu kita di masa depan mengetahui perubahan-perubahan, betapa mereka yang mengatakan nasabnya sahih itu ternyata bukan hanya merubah di masa lalu, masa kini pun berusaha untuk disesuaikan dengan data-data yang baru ditemukan. Ini merupakan sebuah bukti nasab yang palsu, nasab yang mudharib, nasab yang berubah-ubah sesuai dengan kepentingan. Kemudian pasal selanjutnya fi anna Muhammad sahib mirbat syakhsun wahmiyun khayaliyun, bahwa Muhammad sahib mirbat adalah sosok fiktif. Dalilnya saya sebutin semua. Kemudian fi anna madhab asy-Syafi'i fi mirbat la yantasiru fi yadi Muhammad sahib mirbat, bahwa sungguhnya madhab Syafi'i yang ada di mirbat itu tidak tersebar di tangan Muhammad sahib mirbat.
Kenapa ini penting? Karena mereka mengklaim bahwa madhab Syafi'i yang ada di Mirbat, yaitu di Dhifar, Oman hari ini, bukan masuk Hadramaut sekarang, masuknya Oman, itu disebarkan oleh Muhammad Sahih Mirbat. Bagaimana? Klaimnya begitu. Klaimnya begitu. Kita buktikan bahwa klaim itu tidak benar. Bahwa klaim bahwa mereka penyebar agama Islam di Mirbat dalam madhab Syafi'i itu tidak benar. Mirip dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang tidak benar. Kemudian pasal selanjutnya fi anna kutuba ba'alwi syuriqat syaraqat tarikhal qal'i wa sarrafathu li Muhammad sahib Mirbat Ba'alwi. Pasal tentang bahwa sungguhnya kitab-kitab Ba'alwi mencuri sejarah Al-Qal'i dan memberikannya kepada Muhammad sahib Mirbat. Jadi ada seorang Muhammad bin Ali Al-Qal'i Abu Abdillah, sama itu gelarnya, namanya sama, bapaknya sama. Kemudian ketokohannya, sejarahnya dicuri, diberikan pada Muhammad Sahih Mirbat. Berarti ada kitab sejarah tentang sejarah yang sudah eksis, kemudian itu diambil, ditulis lagi. Iya, seseorang yang tokoh asli, tokoh yang apa namanya historis yang ada di Mirbat pada abad ke-6 itu kemudian diberikan untuk Muhammad Sahih Mirbat. Padahal itu orang lain, namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Begitu. Ya, mirip-mirip lah dengan kayak Sumur Diningrat itu. Oh iya, gitu. Jadi pencurian apa sejarah orang lain.